awak kapal dan seluruh harta bendanya menjadi milik Allah. Nah, teman-teman, pasti penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Tapi sebelumnya, jawab dulu dong sapaan dariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Rizka Sari Pratiwi. Saya sekolah di SD 24 Melabuh. Saya akan menceritakan tentang legenda yang berasal dari Desa Pasi, daerah Krung Raya, Nangro Aceh, Darussalam. Cerita ini diambil dari cerita rakyat Aceh yang dipopulerkan oleh Irsyad Faisal Ahmad dengan judul Amat Rangmanyang. Dikisahkan pada zaman dahulu, tempatnya di daerah pantai Krung Raya, Provinsi Aceh. Hiduplah seorang anak yang bernama Amat. Ia hidup miskin bersama ibunya yang sudah tua. Ayahnya tak lama meninggal sejak Amat berumur 5 tahun. Amat adalah sosok anak yang baik, sopan, serta rajin membantu ibunya membuat garam di pantai. Mat, hendak kemana kau nak? Apakah kau sudah salat subuh? Sudah, Mak. Amat ingin pergi ke pantai, hendak membuat garam. Amat bekerja dengan tulus dan ikhlas demi membantu ibunya yang sudah tua untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Hari terus berlalu, tahun berganti tahun. Amat menjadi pemuda yang sangat tampan. Amat pun mulai berpikir untuk merubah nasibnya dengan mencoba merantau ke negeri seberang. Keinginannya tersebut pun disampaikan ke ibunya. Pada awalnya, ibunya tak mengizinkan kalau Amat merantau. Namun teman-teman, karena kasih sayang terhadap Amat, ibunya pun mengizinkan. Betapa senangnya hati Amat mendengar ibunya mengizinkan. Amat pun berangkat menuju pelabuhan. Mak, Amat berangkat ya, Mak. Jaga diri Mak baik-baik. Nanti kalau Amat berhasil, Amat akan jemput Mak. Iya nak, jaga dirimu baik-baik. Ingat pesan Mak, jangan lupa salat. Emak akan selalu mendoakanmu. Ya Mak, Amat akan selalu ingat pesan Emak. Amat pun langsung menaiki kapal yang megah sambil melambaikan tangan ke arah emaknya. Mak, Amat berangkat ya Mak. Jaga diri emak baik-baik. Dan emak Amat sambil meneteskan air mata melambaikan tangan ke arah Amat yang sambil perlahan menghilang. Jaga dirimu baik-baik nak. Di rantau orang, Amat bekerja keras, membanting tulang demi menggapai keinginannya. Tahun demi tahun. Dan akhirnya, Amat menjadi pemuda yang sangat kaya raya. 20 tahun merantau membuat Amat jadi merindukan kampung halamannya, terutama emaknya. Dan akhirnya, Amat pun memutuskan pulang ke kampung halaman bersama istri dan anak buah. Setelah mereka sampai di pelabuhan Krung Raya, Amat turun dengan gagahnya.
yang didampingi istri yang cantik jelita. Kedatangan Ahmad di pelabuhan membuat perhatian warga. Sontak masyarakat yang melihat Ahmad tiba di pelabuhan bergegas memanggil ibunya Ahmad. Betapa senangnya hati emak Ahmad setelah mendengar kepulangan anaknya. Emak Ahmad pun langsung menuju ke pelabuhan tanpa memikirkan kondisi yang sudah tua renta untuk melihat anaknya. Wahai Ahmad anakku, Ahmad anakku, Ahmad, emak rindu denganmu nak. Dan Ahmad pun sambil melihat ke wajah ibunya terasa rindu yang amat mendalam. Ini rasanya Ahmad memeluk erat emaknya. Tapi ia malu dengan kondisi emaknya yang sudah tua renta dan sakit. Sambil berbisik, istri Ahmad berkata, "Siapakah orang tua itu, Cupang? Apakah kamu mengenalnya? Dia menyebutmu dengan sebutan anak." "Tidak, Cuk adik, abang tidak mengenal dia. Orang tua saya, saudagar ternama di kampung ini. Saya tidak mengenal dia." "Mat, ini emakmu nak, yang telah membesarkan engkau. Bukankah engkau telah berjanji pada emakmu ini untuk menemui emak kelak engkau sukses anakku?" "Tidak, saya tidak punya ibu seperti kamu yang sudah tua renta." Sambil bergegas, Ahmad pun dan anak buahnya menaiki kapal hendak kembali ke negeri seberang. Namun, emak Ahmad tersipu dan menangis setelah mendengar pengakuan anaknya. "Ya Allah, jika benar saudagar yang berdiri di depanku ini adalah Ahmad anakku, maka kutuklah dia bersama awak kapal dan seluruh harta bendanya menjadi bukit, ya Allah." Dan tak lama kemudian, langit menjadi gelap. Gemuruh ombak mulai menghempas kapal yang membawa Ahmad beserta awak kapal. Butir mulai menyambar. Dan tak lama kemudian, "Mak, tolong Ahmad, Mak. Ahmad minta maaf, Mak." Terlambat sudah. Kapal Ahmad berubah menjadi bukit dengan seluruh awak kapal. Nah, teman-teman, begitulah ceritanya. Sedih ya teman-teman, seorang ibu tidak diakui anaknya. Oh iya teman-teman, dari kesimpulan cerita ini, kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, tidak boleh berbohong, apalagi menyakiti hati orang tua kita. Demikian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.